Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Wulandari, absen 24 dari kelas 10 IPS 4, SMA Negeri 1 Asem Bagus. Gambar dan tahapan reproduksi paramecium secara aseksual dan seksual. Paramecium caudatum adalah ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, ukuran sekitar 250 mikron, mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma dan selnya diselubungi oleh pelikel. Sel paramecium berisi dua inti sel yang terdiri atas inti kecil atau mikronukleus dan inti besar makronukleus. Sitoplasma, vakuola makanan atau pencernaan makanan, serta vakuola kontraktil atau pengeluaran zat sisa. Gerakan paramecium caudatum dilakukan dengan menggetarkan silia atau rambut getarnya. Gerakan silia sulit diamati oleh mikroskop karena gerakannya sangat cepat. Untuk memperoleh makanan, paramecium akan menggetarkan silia di sekitar celah mulutnya. Pada saat ini, terjadilah aliran keluar masuk air pada mulut sel. Air ini banyak mengandung bakteri atau bahan organik lainnya yang terkumpul di dalam mulut sel. Makanan yang terkumpul akan masuk sitofaring atau kerongkongan sel, lalu masuk ke vakuola makanan untuk dicerna. Vakuola caudatum dapat berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan membelah diri menjadi dua sel anak atau pembelahan biner, dan secara seksual atau generatif dengan konjugasi. Lalu tahukah kalian bagaimana proses dan tahapan reproduksi paramecium secara aseksual dan seksual tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian simak baik-baik penjelasan berikut. Reproduksi paramecium secara aseksual atau pembelahan biner. Pembelahan biner atau binary fission pada paramecium caudatum terjadi secara melintang atau transversal. Dengan cara ini, satu sel paramecium akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, lalu masing-masing menjadi sel anakan paramecium baru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Tahapan pembelahan biner pada paramecium caudatum, yaitu sel paramecium terdiri dari dua inti sel atau nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Inti lebih kecil atau makronukleus bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil atau mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar atau makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. Kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk. Hasil pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan paramecium yang serupa atau identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Reproduksi paramecium secara seksual atau konjugasi. Paramecium caudatum juga dapat bereproduksi secara seksual dengan konjugasi. Prosesnya didahului dengan pertukaran inti antara dua individu, lalu berpisah dan masing-masing membelah menjadi dua individu. Reproduksi seksual pada paramecium terjadi terutama saat sel terkena kondisi stres. Untuk lebih jelas mengenai perkembangbiakan paramecium secara konjugasi ini, silahkan kalian amati gambar berikut.
tahapan konjugasi pada paramecium caudatum, yaitu dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Pada masing sel terdapat mikronukleus diploid atau 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid atau N, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid atau N di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus atau N. 8 mikronukleus atau N yang terbentuk 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebar dengan mikronukleus tidak pindah. Jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid atau 2N, selnya berpisah dan konjugasi berakhir. Kemudian 1 mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Namun pada kenyataannya tidak ada siklus reproduksi paramecium yang spesifik seperti pada proses konjugasi tersebut. Dalam kondisi yang menguntungkan, paramecium bisa mengalami perkembangbiakan aseksual minimal 3 kali sehari. Selain meningkatkan laju pertumbuhan dengan konjugasi, beberapa strain paramecium juga membentuk hubungan simbiosis dengan bakteri dan alga. Hubungan simbiosis ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup bagi paramecium. Komponen alga menyediakan makanan bagi paramecium melalui proses fotosintesis sementara. Hubungan simbiosis ini dapat meningkatkan kelangsungan hidup bagi paramecium. Komponen alga menyediakan makanan bagi paramecium melalui proses fotosintesis. Sementara itu, dalam hubungan simbiosis dengan bakteri, paramecium akan melepaskan zat beracun yang akan membunuh calon mangsa atau bakteri. Mangsa kemudian dibawa ke dalam struktur mirip mulut dan dicerna pada vakula makanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.